Maka apapun amalnya Bapak Ibu, apapun aktivitasnya Bapak Ibu, apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, mata memandang, mulut berkata, telinga mendengar, kaki melangkah, tangan meraih, kita sholat, kita berpuasa, kita berzakat, itu yang disebut namanya amal ma'rifat. Amal ma'rifat itu adalah amal yang terpandang akan zat, sifat, asma dan afal Allah saja Bapak Ibu. Tak lagi terpandang akan zat diri kita, tak lagi terpandang akan sifat diri kita, tak lagi terpandang akan asma dan afal diri kita. Yang terpandang itu pada diri kita adalah zat, sifat, asma dan afalnya Allah. Pada saat itu hilanglah diri Bapak Ibu. Itu yang hapus tuh. Itu yang hapus. Kalau diri telah hapus, maka Allah itulah yang berdiri dengan sendirinya. Wa an ya'buduni hadza siratim mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri, karena aku cuma yang ada. Aqimis sholata li zikri. Si zikri itulah yang sholat, tidak ada siapa-siapa. Ya, tidak ada siapa-siapa di situ. Yang ada hanya diri Allah semata-mata. Ketika itu, maka Bapak Ibu menikmati aja lah hidup ini lagi. Itu nikmati. Ya. Kalau bahasa Ustadz menikmatinya, kok lapar makan. Ya. Kok awi, minum, kok sakit, mau berubah, kok panek, mau jual istirahat, kok kan tua, abo lalu. Tu saja tu mah. Ya. Aku lebih sampai patuh saya Bapak Ibu. Jangan ngoceh-ngoceh aja lah. Bagaimana kita akan menjadi kekasih Allah? Itu bahasa turun ke bawah. Ketika duji awak ngoceh-ngoceh dengan Tuhan, nuntut juga pada Tuhan tu. Itu tuh. Lihatlah Rasulullah. Rasulullah itu gelarnya apa? Habibullah. Rasulullah, ya, Al-Amin atau Habibullah. Untuk mendapatkan itu banyak ujian yang dititipkan Allah kepada dirinya. Sebagai bentuk apa tuh? Bentuk rahmat, anugerah dan kasih sayangnya Allah. Tapi kalau kita takik diuji Bapak Ibu, lalu mengaku pula kita sebagai kekasih Allah, ta'amu tuh. Untuk mendapatkan kekasih Allah, Habibullah. Balumui awak dulu Bapak Ibu. Lihat tu balumui awak. Ya. Kariang wajah aku rupanya, kuruinya awak. Banyak tu uban tu tumbuh di kepala, pandang-pandang laleknya awak. Itu pun alun tantunya lulus itu. Tapi kalau nyawa sabar nyawa, insyaallah nyata Bapak Ibu, hidup itu mengalir sila seperti air tu ha. Kalau awak berusaha dan memahami hidup mengikuti maunya Allah, di situ baru kita akan menjadi kekasih Tuhan. Inilah rahasianya Nabi diuji, sehingga Nabi bisa menyampaikan rahasia ujian itu kepada kita. Apa rahasianya Nabi diuji lalu disampaikan Nabi ujian itu kepada kita? Iza ahabballahu qaumin ibtalahum. Apabila Allah ingin mencintai hambanya, Allah ingin mengangkat derajat hambanya, Allah ingin meninggikan makom hambanya, maka siap-siaplah kita ini, kata Nabi, kita selalu dititipkan Allah ujian sebagai bentuk sayangnya Tuhan pada kita. Allah ingin meninggikan derajat dan ingin menaikkan makom kita. Tapi kalau Bapak Ibu takut diberi ujian oleh Allah, tidak naik kelas dah Bapak Ibu. Takkan pernah naik kelas dah. Kenapa? Karena awak takut. Awak mengira dan menyangka ujian itu adalah menyiksa awak. Padahal ujian itu sebagai bentuk kasih sayang Tuhan. Allah ingin menaikkan makom itu diuji dulu. Kalau kita ingin tinggi nilai kita, ingin tinggi derajat dan makom kita, siap-siap jatuhkan dulu di bawah. Jatuhkan dulu baju kebesaran awak. Jatuhkan dulu keakuan awak. Kalaulah jatuh keakuan awak, lah tangga pakaian kebesaran awak, pakaian dunia awak, insya Allah baru nampak pati rahasia kilaunya diri Bapak Ibu itu. Jadi untuk mendapatkan itu, betul-betul lepaskan keakuan, lepaskan kebesaran diri kita itu.
Jangan kita yang merasa diri kita itu adalah hak milik kita. Hak milik kita tidak ada Bapak Ibu. Hak milik Allah cuma yang ada. Allah yang berhak atas diri kita ini hak. Bukan kita Bapak Ibu. Itu yang diri la haula wala quwata illa billah itu. Nah, kalau udah duduk pada makom itu, insya Allah selami dunia, surga, akhirat. Itu maksudnya doa. Ya. Jangan Bapak Ibu gampang, jangan Bapak Ibu khawatir. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, tidak pernah dia khawatir dalam menjalankan hidup di dunia, dan tidak pula dia risau dan gamang dalam menjalani kehidupan di akhirat itu. Ya, karena memang dirinya tidak pernah ada sama sekali. Kalau dirinya tidak pernah ada sama sekali dan ada hanya diri Allah, maka disitulah nggak ada khawatir itu lagi itu. Ya, ini rahasianya Bapak Ibu, supaya kita ini betul-betul istiqomah berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Nah, kalau bimbang dan ragu, itu payah Bapak Ibu. Makanya yakin-yakin belajar, yakin-yakin menuntut. Ya, karena itu sebenarnya yang kita cari. Kalau Bapak Ibu hari ini mati, Anda tidak tahu nak jalan pulang dan kembali kepada Tuhan itu yang perlu. Nah, bagaimana Bapak Ibu memahami jalan pulang dan kembali kepada Tuhan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Memahaminya itu bagaimana kalau terjemahnya betul? Ya Bapak Ibu, ada yang di Kubang, ada yang di Kuntu. Dari Kuntu sampai ke majelis. Nanti dari majelis pulang lagi ke Kuntu. Itu Bima datangnya, situ pulangnya. Tentu kena rumah di Kuntu tuh balik ke Kuntu. Itu betul tuh Bapak Ibu secara logika. Karena rumah kita di Kuntu, sekarang kita di sini, tuh pulang lagi ke Kuntu. Tapi kalau Bapak Ibu memahami pulang dan kembali kepada Allah, sama seperti kita pulang ke Kuntu, tak tepat contohnya. Ya, tak tepat jalannya. Seolah-olah Allah itu berjarak dengan diri Bapak Ibu, dan seolah-olah Allah pun bertempat di sana. Andai kata Bapak Ibu belum mati, lalu Allah itu di mana? Apakah di aras? Apakah di langit? Atau di mana tempatnya? Gak benar. Kalau kita memahami, kita asalnya dari Kuntu, lalu pulang kembali kepada Kuntu itu. Kalau untuk contoh Allah nggak tepat. Kita berada di bumi sekarang nih Bapak Ibu. Meninggal Ustaz. Tuh encong-encongnya Ustaz menemui Tuhan tuh. Halo, Assalamualaikum ya Allah. Seperti itu. Kayak Ustaz menemui teman. Tak seperti itu.